Udah, thank you. Oke, Jadi kita upload juga ke IE punya YouTube. oke. Ini kita mulai aja ya, Om Kris ya, semuanya. Malam semuanya, Sobat Lotus. Hari ini kita kedatangan tamu super duper hebat nih. Eh, Namanya Cerita ini legendnya Marketplace saat ini ya. Saya kenal Cerita tuh zaman dulu, zaman masih di Gading. Suka makan siang bareng, weekend gitu ya. Dulu tuh sering ketemu di Gading. Kalau sekarang kan beliau ini makan di Brazil, makan pagi, makan siangnya di Perancis gitu. Jadi udah Hmm. jarang ketemu, lagi sibuk banget nih. Eh, Hari ini kita mau bahas perihal bursa karbon sama Cerita. Selamat datang Cerita. Oke, selamat malam semua. Thank you untuk Eh, Umar dan teman-teman semua di sini, untuk Kus juga dan Mas Krisna, dan juga untuk Lotus Sekuritas dan beserta semua uh, Jajarannya. ya jajarannya juga. Terima kasih udah invite kita untuk Hmm, ngobrol-ngobrol malam ini. Kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin lebih iya dong. sharing-sharing karena ini memang Iya, sesuatu yang baru dan mungkin banyak orang bertanya-tanya apa sih yang didagangin gitu loh. Asap karena apa Betul, kok dijualin gitu kan. Nah, makanya kita mau betul. ngobrol-ngobrol di sini. Kemarin tuh gitu cerita. Jadi pas dengar isu bursa karbon, anyway, ini juga di sini kita ditemani sama Mas Krisna. Malam Mas Krisna, sama Mas Kuswara juga. malam-malam. Ya, malam. Nah, Kita yang terima kasih cerita sudah bisa join. Sama-sama. iya. Pas kemarin cerita bilang, kita bahas bursa karbon ya. Terus saya lagi mikir, apaan sih bursa karbon nih gitu lah. Hmm. Terus saya coba belajar apa sih sebenarnya yang mau dibahas dari bursa karbon gitu loh. Ternyata ini saya kasih share screen sedikit ya. Hmm. Perihal bursa karbon itu. Nanti detailnya sama cerita. Ini cuma cuma sebelum kita mau bahas, uh, kok ini nggak bisa kata sih. Bentar ya. Nah, oke, udah kelihatan ya. Sebelum kita bahas bursa karbon, saya kasih sedikit apa yang terjadi di market sih hari ini sebenarnya. Global market condition sebelum kita jumping into topik masih sama. US inflation 3,7%, spike dari 3,2 terus 3,7, Fed masih 5,5 dan oil price masih spike gitu ya. Ada isu baru namanya US deficit budget dan another US shutdown. Kalau dulu sih kita agak deg-degan kalau ada US shutdown, sekarang sih kayak udah biasa aja karena hampir setiap tahun dia ada shutdown gitu ya cerita ya. Terus Hmm. kemarin juga bahas-bahas ada IHSG P-nya 13 kali itu can be translated into 7.5% yield. Dan menurut beberapa analis sektor yang dijagokan itu salah satu adalah EBT, yaitu energi baru terbarukan selain consumer dan telco. Ini yang bule-bule ngomong itu summer Fed considerably to optimistic and so on itu biasa aja lah gitu ya. Tapi poinnya US masih begitu aja. Dan di sini dibilangin sama si Wall Street Journal bahwa opportunities in higher for longer era itu salah satunya itu adalah EBT sektor. Ini dari Wall Street Journal-nya. Uh, yang bursa karbon sedikit nih saya mengulas. Jadi katanya mensukseskan program Net Zero Emission ada POJK nomor 14 tahun 2023. Tapi sampai sekarang ini masih banyak orang yang mau nanyain apa sih bursa karbon? Itu jual beli CO2 kah, kayak gimana Hmm. teknisnya, asap ketemu asap, siapa yang bayar gitu ya. Hmm. Cara transaksinya bagaimana dan kapan akan dimulai, katanya sih tak besok ya gitu. Tapi anyway masih banyak banget yang mempertanyakan ini uh, bursa apakah ini gitu loh. Tapi one thing to note bahwa saya merefer ke satu cerita bahwa pada tahun 2002 pasar bursa karbon Uni Eropa di Uni Eropa ya memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 751 miliar euro. Itu kalau di Indonesia kan sebesar 12.490 triliun Hmm. dalam satu tahun. Saya ulang ya, 12.000 triliun. Itu di Uni Eropa. Jadi kalau tanya, ini mainan apa sih sebenarnya? So, saya mikir, satu lagi tambahan. Bahwa Tesla itu perusahaan yang rugi jual mobilnya, tapi dia untung gara-gara jualan karbonnya.
Jadi imagine seberapa dahsyatnya besar carbon market tersebut ke depannya gitu loh. Kalau itu diimplement di Indonesia. Tapi saya juga bingung nih teksnya gimana. Makanya kita undang si Rita sebagai narasumber kita malam ini. Eh, kita mau tanya what should we do. Saya stop sampai di sini waktu dan tempat ya, si Rita. Oke, Monggo thank cerita. ya, thank you semua untuk yang udah hadir. Kita coba di sini uh, sharing-sharing sebenarnya lebih ke edukasi untuk sama-sama belajar. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Ini yang berhasil saya rangkum dan saya baca. Saya izin share screen. Sebentar ya. Ini screen saya mendadak menghilang. Oke, tadi udah disiapin, terus sekarang menghilang. Oke, ini kayak udah ketemu. Oke, karena besok ini untuk pertama kalinya bursa karbon ini akan launching dan besok akan diresmikan langsung oleh Presiden kita Joko Widodo, Pak Joko Widodo. Oke. Kemudian, oh ya disclaimer, konten ini hanya bersifat sebagai edukasi atau informasi dan saham yang dibahas bukan rekomendasi beli atau jual karena semua keputusan investasi ada di tangan pelaku pasar modal. Cakep. Oke, ini emiten-emiten yang saat ini erat kaitannya dengan bursa karbon. Bukannya nanti nggak akan berkembang. Harusnya dari yang ada di sini akan terus berkembang. Karena potensi-potensi itu seperti perusahaan sawit itu juga sangat mungkin untuk masuk ke bisnis bursa karbon. Tapi pastinya ada beberapa ketentuan yang harus mereka ikutin dulu atau ada caranya untuk dari perusahaan sawit untuk menghasilkan karbon. Jadi bukan langsung karena dia punya tanaman banyak kayak kemarin kita ngobrol ya, masuk Iya, bursa. oke. Harus ada, kalau saya tadi nggak salah dengar sih, dia bang harus ada kayak agar, ada semacam ada ketentuan khususnya deh, baru habis itu mereka akan bisa menghasilkan CO atau oksigen, bukan CO. Oke. Oke, ini background daripada bursa karbon dulu. Besok akan diresmikan hadirnya wadah karbon ini dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi net zero emission di Indonesia. Kemarin OJK udah memberi izin kepada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara sesuai dengan POJK nomor 14 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 SEOJK 0423 tentang tata cara penyelenggara perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kemudian ini di POJK 14 2023 ini disebutkan bahwa unit yang diperdagangkan melalui bursa karbon adalah efek yang wajib terlebih dahulu didaftar di Sistem Registrasi Nasional Pengendali Perubahan Iklim dan penyelenggara bursa karbon. Kemudian pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK, yaitu Bursa Karbon Indonesia. Penyelenggara bursa karbon ini berkedudukan hukumnya di wilayah Indonesia, kepemilikan asingnya hanya maksimal 20%. Kemudian untuk mengenal bursa karbon, apa sih sebenarnya bursa karbon? Bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon. Penyelenggara adalah OJK, di sini dia menunjuk Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggaranya. Yang diperdagangkan sesuai POJK 14, maka bursa karbon yang akan memperdagangkan unit karbon yang tercatat di SRN PPI, yaitu Sistem Registrasi Nasional Pengendali Perubahan Iklim. Jadi itu semua harus terdaftar dulu. Kemudian prosesnya bagaimana sih? Pertama, penerapan batas emisi. Pemerintah menetapkan batas maksimum emisi gas kaca yang diizinkan untuk perusahaan atau sektor tertentu. Batas ini dapat berdasarkan target pengurangan emisi nasional atau internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian akan penerbitan izin atau kredit karbon. Pemerintah atau badan otoritas yang berwenang akan menerbitkan izin emisi atau kredit karbon untuk perusahaan atau proyek yang memenuhi syarat. Izin atau kredit ini mewakili jumlah emisi gas kaca yang diizinkan oleh jumlah karbon yang berhasil dikurangi oleh proyek.
Kemudian pemantauan dan pelaporan emisi. Perusahaan atau proyek yang berpartisipasi dalam bursa karbon ini harus melakukan pemantauan emisi secara berkala dan melaporkan data emisi kepada badan otoritas yang berwenang. Pelaporan ini diperlukan untuk memastikan akurasi dan transparan data emisi. Kemudian verifikasi emisi. Data emisi yang dilaporkan oleh perusahaan atau proyek yang diverifikasi oleh pihak ketiga independen untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi yang disampaikan. Kemudian penetapan emisi. Pemerintah menetapkan, ini tadi mundur nggak sih aku punya ini? Oh ya. Ini kayak salah deh. Ini harusnya kasih ini, sorry. Oke, nah apa sih sebenarnya kredit karbon? Kredit karbon adalah jumlah kredit atau batas jumlah gas kaca yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Dan kredit ini setiap perusahaan memiliki hak untuk mengeluarkan kadar karbon dalam batas tertentu dalam proses industri. Nah, seperti kita lihat sebenarnya contoh kayak company A ini menghasilkan karbon, tapi karbonnya nggak sebanyak company B. Kalau kita lihat di sini, company B ini tinggi sekali nih menghasilkan karbon sampai, ini kan ada batas yang diperbolehkan ya. Nah, batasnya si company B ini ternyata produksinya jauh lebih tinggi daripada batas yang sudah ditentukan. Nah, si company A ini malah cuman menghasilkan sedikit. Jadi kan ada kuota di sini yang tidak dipakai. Nah, inilah yang bisa nanti diperjualbelikan lewat bursa karbon. Oke. Ci, aku pengen tanya boleh nggak yang tadi, Ci? Ya, yang sebelum yang tadi yang sebelum slide. Nah, yang ini dengan ada batas kuota karbon seperti ini, aku ngeliat kan harga saham Semen Gresik sama saham INTP, SMBR dan lain-lainnya, apakah dia karena harus bayar karbon ke perusahaan-perusahaan itu, karena kan lumayan juga tuh polusinya semen-semenan ya? Bukan, kalau semen juga. Kalau semen itu dari sejak berapa tahun lalu kan memang harganya agak terkoreksi. Itu sebenarnya problem dari semen adalah banyaknya masuk brand-brand dari luar juga. Kalau sebelum itu ada Siam Semen, jadi lebih ke supply sih, bukan karena karbon yang mereka harus beli nantinya. Karena kan belum ditentukan secara ekonomis ya. Ini berapa sih batas maksimum? Nah, nanti mungkin kita akan tunggu lebih lanjut ketentuan dari bursa dan otoritas, bahwa kan katanya kan masing-masing industri kan juga beda tuh. Nah, ini kita masih nunggu untuk lebih detail, tapi bukan karena biaya yang harus mereka timbulkan karena adanya karbon ini, bukan. Semen itu lebih karena supply yang memang tinggi, kemudian plus kita kan waktu kemarin sempat COVID ya, jadi karena COVID ada pastinya pembangunan itu agak terhenti, supply-nya tinggi, demand-nya belum ada penambahan, atau waktu awal-awal COVID mungkin cenderung turun, baru pelan-pelan recover. Jadi itu yang membuat harga saham-saham semen itu belum begitu naik tinggi, tapi potensi untuk naik itu akan ada kalau kita punya pembangunan biasanya sih setelah pemilu mungkin ekonomi udah lebih jalan dengan baik, sektor propertinya udah jalan, kemudian pembangunan IKN dan infrastruktur itu terus berjalan, itu akan membantu penjualan semen selanjutnya. Oke, thank you, jelas. Aku nanya dikit boleh Ci ya? Ci, saya mau nanya dong. Jadi yang saya dengar bahwa kan pertama ini yang namanya climate change itu luar biasa ya. Kita bisa lihat di Indonesia, Jakarta lah, panasnya sudah mulai dahsyat gitu loh. Tambah efek rumah kaca dan segala macam. Terus di satu sisi Indonesia tuh punya lahan yang luar biasa besar yang bisa menyerap karbon dioksida yang ada di pasar gitu loh, dari alam lah kira-kira gitu. So poin dari bursa karbon itu adalah ada satu perusahaan, let's say misalnya PLTU gitu atau pembangkit batubara lah gitu ya, yang menghasilkan karbon dioksida yang agak banyak. Sementara ada satu lain lagi, satu perusahaan yang memiliki hutan yang banyak yang bisa menyerap. Jadi ada satu yang mengeluarkan CO2, ada satu lagi yang bisa menyerap CO2 gitu ya. Nah, kita mencoba mensertifikasi semuanya sehingga terjadi transaksi supaya yang kelebihan karbon dioksida tersebut harus membayar atau membeli
O2 yang dihasilkan oleh si satu perusahaan yang green tadi gitu ya kira-kira Ci ya? Iya, yang menghasilkan. Jadi kan ada company yang Oke. memproduksi seperti mungkin perusahaan batu bara ya cenderung lebih banyak karbon dioksida yang dihasilkan, tapi ada juga yang menghasilkan oksigen seperti yang punya hutan, contohnya kayak Suli, kayak Wood, itu kan mereka punya hutan yang memang menghasilkan dan itu mereka bisa beli nanti kalau memang yang satu perusahaannya memang kan ada kuota ya, kalau kuotanya masih di batas aman ya mereka nggak perlu beli karena dengan adanya mereka beli itu juga itu sebenarnya bisa untuk ESG-nya mereka sih. Jadi nanti akan kalau misalnya ESG-nya itu lebih bagus untuk pendapatan untuk pinjam atau kredit atau untuk mendapatkan rating-rating biasanya itu lebih bagus dapatnya. Oke, I see. Terus tadi kan saya di depan saya kasih info tuh perihal market kapitalisasi dari pasar karbon di Uni Eropa doang itu 12.400 berapa triliun gitu ya. Itu kan gede banget gitu loh. Kalau untuk di Indonesia itu sebesar apa sih kira-kira Ci? Kayaknya kok itu angkanya 1.000 triliun tuh gimana gitu loh. Is that big? Di sini kayaknya aku ada tulis deh. Di sebelah sini apa ya? Nah, ini perdagangan karbon di Indonesia itu diperkirakan bisa mencapai $300 miliar atau 4,5 triliun kalau asumsi kursnya itu 15.000 per tahun. Jadi dan ini potensi ini masih akan terus growing ya. Nanti kalau misalnya company yang ada di dalam ekosistem ini terus bertambah, kemudian mungkin kita punya bursa juga terus mendapat sambutan daripada pelaku-pelakunya, mungkin ini bisa jauh lebih besar gitu. Memang kalau aku baca tuh nanti di slide berapa aku ada tulis, ada juga yang mereka udah pernah atau udah sering melakukan trading karbon ini sampai ke luar negeri loh. Oke. 4.000 banyak tuh Ci. Itu duit semua Ci ya? Iya, dan ini masih bisa terus berkembang ya, karena kan ini kan baru, kalau baru kan 4.500 triliun. 4.500 triliun itu kira-kira GDP-nya Indonesia satu kuartal itu, kira-kira. Iya, jadi nggak soalnya even si Tesla tuh bisa untung tuh dari gituan doang loh, dari karbon-karbonan. Oh, yang mana? Tesla. Oh iya. Dari perusahaannya rugi jualan mobil ke generasi karbon dia untung gitu loh. Nah itu makanya ini potensi ini sangat menarik ya untuk perusahaan-perusahaan yang udah siap atau perusahaan yang nanti akan mempersiapkan diri untuk masuk ke bisnis ini sih. Banyak sih soalnya pasti banyak yang tertarik karena memang cukup gede gitu nilai ekonomisnya. Nah mungkin kira-kira aku akan share di sini ya konsep ekosistem nih tapi ya perdagangan karbon. Nih di sini ada pelaku ini perusahaan kepatuhan, pengembang proyek, perusahaan yang beli, lembaga keuangan dan penentara. Ini ada kayak gitu juga nih. Kemudian ini ada pelaku utama. Nah, pelaku utama ini yang penetapan batas emisi ini kementerian terkait, ada standar internasional. Kemudian nih yang sistem registrasi diregistrasiin dulu. Jadi kan kecatet nih semua. Nah, ini kan perdagangan ini kayak bursa utamanya gitu loh. Nah, nanti habis itu baru masuk ke sekunder. Ini yang namanya bursa karbon di sini yang nanti diperdagangin. Yang kurang beli mungkin ini kan memang sesuatu yang baru ya. Kita kan juga belum memasuki bursa karbon dan baru akan besok. Tapi ini yang berhasil aku rangkum. Jadi berdasarkan gambar di sini, skema di sini, kalau kita lihat nih kelihatannya mereka ada yang listing perdana juga ya. Nah, ada pasar utama, kemudian ada pasar sekunder gitu loh. Tapi nanti kita akan tunggu lebih lanjut perkembangan nanti ya biar lebih jelas ya. Ini berdasarkan yang berhasil aku kumpulin kira-kira kayak gini. Jadi ada pelaku, ada pasar utama, kemudian ada pasar sekunder. Ini ekosistemnya kayak gini. Oke, mungkin kita lanjutin lagi ya. Lanjut Mangga Ci. Nah, inilah
Hak untuk mengeluarkan karbon ini akan disesuaikan jumlahnya. Ada ambang batas maksimum yang harus dipenuhi. Bila kredit perusahaan tersebut udah di batas maksimal, maka dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kredit karbon perusahaan lain yang belum digunakan. Contoh, jika ambang batas kredit karbon tersebut angka 10, artinya perusahaan tersebut hanya boleh mengeluarkan karbon yang jumlahnya setara 10 kredit karbon. Jika karbon yang dikeluarkan masih di bawah 10, maka kredit karbon yang tersisa itu bisa diperjualbelikan. Sementara jika ada perusahaan yang mengeluarkan karbon sampai di atas 10, maka perusahaan tersebut harus memberi kredit karbon dari pihak lain agar jumlah emisi karbonnya tetap di ambang batas 10. Dalam praktiknya, otoritas Indonesia akan menerbitkan aturan khusus berupa ambang batas yang diberikan bagi para industri sebagai cara mengendalikan emisi. Jadi nanti kita akan masih nunggu kira-kira nih berapa sih batas aturannya, ambang batas yang diberikan tuh bagi para industri itu berapa. Jadi nanti kita masih akan terus nunggu. Nah, kemudian perusahaan yang terkait dengan bursa karbon. Kalau tadi kita udah bicara mengenai kira-kira bursa karbon itu kayak gimana, mekanisme kredit karbon kayak gimana. Sekarang mungkin kita akan masuk ke company yang saat ini memiliki relasi yang kuat dengan bursa karbon. Di sini ada Mutu Agung Lestari Tbk atau dengan kode saham Mutu yang baru listing kemarin. Kalau dalam perdagangan karbon, peran Mutu ini cukup penting ya, karena karena memerlukan jasa sertifikasi yang disediakan Mutu. Jadi untuk sertifikasi bursa karbon saat ini sebenarnya yang listed ini baru Mutu, yang lain ada Sukovindo. Kemudian sisanya yang kalau saya nggak salah dengar sisa itu ada 3 lagi itu asing semua. Jadi yang Indo lokal itu berarti cuma 2, Sukovindo sama Mutu. Dan Mutu ini yang mungkin boleh kita bilang di sini yang paling siap. Dan sisanya kan Sukovindo, tapi Sukovindo kan non listed. Jadi ini memang sangat menarik karena Mutu ini sudah mempersiapkan dirinya dengan lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca yang sudah terakreditas Komite Akreditas Nasional atau KAN, sekaligus menjadi yang pertama yang terdaftar di sistem registrasi nasional. Tapi teman-teman jangan FOMO juga, maksudnya jangan terus langsung besok HK, tetap kita harus nanti untuk technical chart-nya kita bisa tanya Kang Kus ya, karena ini saham boleh dibilang udah naik dan masih baru, takutnya kan masih volatile nih. Kalau saham kan selalu ada ujuk-ujuk, jadi nanti kita technical pakai technical chart, nanti Kang Kus akan share view-nya dia di sini. Nah, untuk selanjutnya perusahaan yang memiliki relasi dengan bursa karbon ada juga Barito. Barito melalui Star Energy memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 875 MW. Barito ini menghasilkan US$ 3,3 juta dari penjualan karbon kredit yang menyumbang 0,2% dari pendapatan energi per 9 bulan pertama 2022. Salah satu pembangkitnya adalah Wayan Windu fase 2 yang kapasitas 117 MW terdaftar Clean Development Mechanism dan Verified Carbon Standard VERA. Ini VERA ini salah satu kelihatannya yang cukup reputable sih ya kelihatannya. Karena saya baca tuh isinya VERA-VERA semua. Bukan hold on sebentar, Ci. Buat yang belum bisa masuk karena ini udah full capacity bisa masuk live streaming di YouTube ya. Iya. Saya chat aja deh. Ya monggo Ci, lanjut. Nah, terus ini ada perusahaan berikut yang hubungannya terkait erat dengan bursa karbon pada saat ini, yaitu ada perusahaan berikut, ada Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGO. Jadi salah satu yang diuntungkan karena per 6 bulan pertama 2022 PGO itu telah menghasilkan penjualan karbon kredit sebesar 667.000 atau berkontribusi sebesar 0,36% terhadap pendapatan segmen energi. Pembangkit listrik Hahendong unit 5 dan 6 milik PGO dengan kapasitas 40 MW telah disertifikasi oleh Verified Carbon Standard VERA yang mampu menghasilkan pengurangan emisi sebanyak 181,30
TCO2. Ini aku nggak ngerti nih bacanya soal bahasa-bahasa karbon. Tahu nih, pokoknya dia udah Itu ton itu. Iya. Setara ton CO2. Oh, ton CO2. Berarti ini cukup besar ya. Kemudian ini ada juga ARKO. ARKO ini memiliki dan mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga air sungai langsung run-off river yang beroperasi di seluruh Indonesia. PLT aliran sungai langsung atau jenis pembangkit listrik yang hanya memerlukan sedikit atau tanpa menyimpan air. Tapi saya belum mendapat data dari ARKO tentang berapa yang udah dia jual atau dia hasilkan. Tapi setahu saya ARKO ini sudah punya carbon credit yang sudah diperdagangkan. Cuman angkanya kemarin saya cari-cari, saya belum mendapatkannya. Atau mungkin belum dipublish ya. Nah, ada juga KIN yang perusahaan sejenis dengan ARKO. KIN ini udah menyatakan ketertarikan untuk menjual efek di Bursa Karbon Indonesia. Karena KIN ini merupakan perusahaan penyedia energi terbarukan EBT yang udah berpengalaman melakukan carbon trading di Bursa Internasional. Nah, menurut Pak Giat Wijaya atau Direktur dari Kencana Energi ini, pada Investor Daily waktu tanggal 19 September 2023, beliau menyatakan pasti tertarik, kami berhak menjual karena produk kami sudah eligible untuk dijual. Kami juga udah menjual di bursa internasional dengan buyer dari Jepang dan Eropa. Nah, itu yang membuat harga KIN ini loncatnya lumayan jauh. Kalau bisa kita lihat tuh sekitar paling seminggu 2 minggu yang lalu tuh masih sekitar 700 sekian, tahu-tahu cuma dalam hitungan beberapa hari harganya udah di atas 1.000. Memang ya karena mereka sudah berpengalaman untuk menjual di pasar internasional. Makanya internasional aja mereka udah dagang, apalagi yang di lokal pasti sangat antusias. Kemudian ini juga ada perusahaan yang kayu-kayuan ya, yang memang relasinya sangat kuat dengan bursa karbon. Suli ini memiliki konsensi kawasan hutan seluas 625.000 hektar dengan perizinan usaha pemanfaatan hutan PBPH, salah satu pemilik konsensi kawasan hutan terbesar di Indonesia. Sebelumnya hutan ini digunakan untuk tujuan penebangan, untuk pemasukan bisnis kayu lapis Suli dulunya. Akan tapi dengan perubahan izin menjadi PBPH, Suli dapat menjadikan seluruh kawasan hutannya untuk tujuan bisnis lain, yaitu proyek perdagangan karbon. Nah, di sini pasti akan sangat menarik untuk Suli. Cerita, stop dulu sebentar. Izin. Sebelum maaf potong. Ini kan kita ngomongin bahwa penghasil O2 itu berarti yang bisa punya banyak tanaman, punya lahan luas. Tadi ada yang nanya, kalau perusahaan CPO kan lahan luas banget tuh beribuan hektar gitu ya. Plus ada tanamannya. Apakah mereka akan termasuk sebagai pelaku penyerap CO2 itu? Itu potensi itu ada, kan tadi aku udah bilang kayak CPO-nya itu bisa, tapi bukan langsung mereka punya tanaman sawit terus mereka udah bisa berdagang atau jualan karbon kredit. Jadi ada ketentuannya. Tadi sih saya sempat ada mekanisme dulu, dia mendaftar dan segala macam. Mungkin ada perubahan. Katanya sih masih ada aliran sungai atau aliran air gitu deh. Jadi ada beberapa lah yang mungkin nanti dengan berkembangnya bursa karbon ini nanti menjadi semakin besar, pasti banyak pelaku-pelaku nanti yang baru yang akan join. Tapi untuk perusahaan sawit ini sangat mungkin nggak sulit ya, karena memang mereka udah punya lahan gitu loh. Beda dengan contoh misalnya perusahaan konstruksi, contoh ya, ini hanya contoh. Ya mereka mau dagang karbonnya dari mana? Mesti beli lahan dulu dong. Nah kalau sawit kan lahannya udah tinggal dikonversikan atau diubah, itu udah sangat nggak susah lah gitu lah. Makanya kan kemarin sempat ada berita kan bahwa LC, PSN, GTAPG itu mempunyai potensi yang kuat untuk masuk ke bisnis ini. Tapi kita masih nunggu perkembangan lebih lanjut dari company-company lain yang akan join untuk berdagang atau bertransaksi di bursa karbon ini. Pastinya. Tadi sebenarnya saya coba nyakutin karena CPO sektor hari ini kan lagi lari tuh. Siapa tahu ada hubungannya sama ini, bahwa akan kalau sampai dia bisa dikonversi atau bisa masuk dalam sektornya karbon, wah itu jam-jam banget tuh pasti revenue mereka. Oh iya. Kira-kira gitu lah. Iya. Cocok mau lagi sih.
Iya, memang ini sangat-sangat menarik kok untuk perusahaan yang memang udah punya lahan ya, karena memang udah punya wadahnya, tinggal misalnya harus dirubah-rubah dikit mah nggak masalah lah, sangat dimungkinkan sekali. Oke, terus untuk Ya. perusahaan selanjutnya seperti Wood, Integra, Indo Kabinet Tbk atau Wood ini juga melirik peluang bisnis di sektor perdagangan karbon ini. Karena hal itu bisa dimanfaatkan konsesi hutan yang dimiliki Wood. Karena Wood itu memang punya hutan. Dia punya 2 konsesi hutan. Luasnya itu 163.425 hektar yang lokasinya di Kalimantan Timur. Konsesi hutan tersebut dikelola anak usaha Wood yaitu PT Narkata Rimba dan Belayan River Timber. Wood ini memiliki kuota produksi kayu dari hutan tersebut sebanyak 90.000 meter kubik per tahun. Nah, ini yang membuat saya tertarik juga sama Wood karena Wood ini nggak banyak yang mention gitu, nggak banyak yang perhatiin atau istilahnya agak kurang gitu gaungnya kan. Makanya harga sahamnya kalau kita lihat dari dalam setahun ini belum terlalu banyak bergerak naik, jadi makanya itu sangat menarik berbanding sama misalnya Suli dalam setahun ini udah balik harganya. Kalau Arko kayaknya udah all time high, terus kalau Kin rasanya juga udah all time high, Pijio juga udah sempet nyentuh all time high, Barito aku lupa deh dalam setahun ini mungkin udah nyentuh all time high juga. Nah, oke. Mungkin itu yang tadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan update, boleh follow di Instagram saya karena lebih aktif saya di Instagram untuk edukasi atau share semua yang terkait dengan saham ataupun yang santai, share makanan dan share happy-happy kita ada juga di sini. Kemudian untuk YouTube yang buat belajar setiap Sabtu jam 1 hingga 2.30 untuk edukasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih banyak Cerita. Ini sebenarnya ada yang Q&A lagi. Itu mau ini kok suaranya keputus sih? Mau nanti aja di ujung apa mau dibahas? Gimana? Lanjut ke Om Krisna dulu ya. Ini kita sebentar. Halo? Ya. Kedengeran? Bisa ya, dengar. Dengar semua kok. Oke. Ini tadi ada yang nanya nih, mau nanti aja Q&A-nya di ujung aja ya. Kita lanjut ke Mas Krisna dulu ya, bahas fundamental ya. Oke. Ya monggo Mas Krisna, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Amar. Saya mungkin sebentar aja ya. Suara memang hilang. Kenapa? Suara hilang. Oke, ada sih Om Chris belum ngomong. Oh, oke. Soalnya tadi gerakan bibirnya Om Umar udah gerak-gerak kayak kok nggak ada suara kayak pantomim. Ternyata Oke, baik. Ya, ini menyambung tadi saham-saham dari cerita yang sudah disampaikan ya. Saya coba buat table key ratio-nya. Kita akan coba lihat ya. Dari saham-saham ini termasuk brand yang baru mau listing. Ini hari ini kalau nggak salah hari ini terakhir dia book building ya. Jadi kita akan tahu mungkin dalam waktu dekat di harga berapa nih. Tapi saya coba pakai asumsi di harga batas atasnya 780. Kalau brand nanti misalnya berhasil ya menarik minat masyarakat untuk beli, karena saham yang ditawarkan juga nggak banyak kan, cuman 3% ya, 3,3%. Itu betul rendah sekali loh, bahkan di bawah syarat minimum free float bursa yang 7,5 ya. Ya, jadi 780 misalnya berhasil, dia akan meraup dana sekitar 3,5 triliun. Itu kira-kira nanti juga penambahan ke modalnya juga memang dari modal equity dia yang sebelumnya kan 3,3 triliun. Jadi misalnya dia bisa dapat dana maksimal 3,5 triliun, jadi nambah akan equity-nya menjadi 6,8 triliun. Tapi
dibanding total liability-nya yang 45 triliun, ya modal 6 triliun, even dengan pasca IPO pun ya masih jomplang ya. Debt equity ratio-nya tuh masih 6,6. Itu tertinggi dibanding yang lain-lain. Itu berarti 600% ya, Mas ya? Iya. Oke. 660%. 660%. Dari hampir dari semua metrik, ya brand ini bisa dikatakan secara valuasi ya premium ya. Premium ya. Tidak murah lah bilang aja to the point. Tidak murah. Tidak murah. Ya, kita pakai tapi kata biasanya yang begini-begini nih terbangnya nggak aur-auran, Bang. Iya, karena barangnya juga nggak ada. Betul. Nah itu. Nah, di saham-saham yang lain yang saya lihat ini yang kelihatannya masih menarik, itu dua ya. Pertamina Geothermal, kalau kita lihat secara profitabilitasnya paling besar ya, net profit margin-nya 45%. Dahsyat ya. Utang juga hampir nggak ada. PBV ya relatif ya untuk kategori ini 2 kali masih oke ya. PE juga dengan harga tadi 16,05 juga sudah naiknya lumayan ya. Tadinya sih masih di bawah 20 kali, sekarang udah 24 kali. Nah, yang kedua dibanding BRPT ya. Itu jauh sekali ya, jauh sekali. Ya ini makanya ibu dan anak ya kurang lebih sama ya, beda-beda tipis. Nah, yang lebih menarik kedua ini saya lihatnya ada KIN ya. KIN ini kalau dilihat secara profitabilitas kedua terbaik setelah Pertamina Geothermal. Utangnya juga masih di bawah 100 atau di bawah 1 kali. PBV lumayan 1,4. PE rasio juga cuma 13 ya, dibanding Arco yang paling relevan yang apple to apple. Ya, ini masih jauh menarikin. Nah, sekarang saya coba mau bandingkan Pertamina Geothermal dengan brand ya, Barito Renewable. Barito ini, brand ini terbesar di Indonesia ya, the largest geothermal energy dengan kapasitas terpasang saat ini itu 886 megawatt, sementara geothermal kedua terbesar 672 megawatt. Tapi nanti mereka semua kan sedang punya pipeline proyek-proyek ya. Kurang lebih nanti dalam waktu 3-5 tahun ke depan itu kurang lebih mereka akan setara ya, menjadi sekitar 1012 sampai 1030. Beda tipis ya? Jadinya. Jadi beda tipis. Berarti ini video ini masih sangat-sangat menarik ya, kalau dilihat dari DER-nya yang jauh di bawah, tapi nanti perkembangannya potensinya akan nyamain sih. Nah, cuman ya Barito tadi ya dengan free float 3,35%, sementara kewajiban untuk minimum free float-nya kan 7,5. Nah, kita akan tunggu nih, kemungkinan besar akan ada aksi korporasi, apakah itu berupa private placement atau apa ya. Ini kan memang yang ya kita hanya bisa menduga-duga lah seperti itu ya. Ya biasa kalau placement kan pasti dengan harga yang harus lebih menarik dong ya. Jadi itu mungkin bisa memancing harga marketnya untuk mendekati. Nah, nanti setelah masuk brand itu akan langsung masuk ke urutan 17 secara market cap.
menggeser yang tadinya ada DCII di nomor 20 ya, kalau 20 besar ya. DCI jadi tergeser nih keluar dia dengan 101 triliun. Tapi dengan market cap yang dengan free float yang sangat kecil, pasti bobot di indeksnya juga akan kecil karena sekarang penghitungan indeks kan akan memperhitungkan free float juga kan. Nah, itu meskipun market cap-nya 17 kali, tapi secara bobot pengaruhnya ke indeks pasti akan kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini sekilas saja AMMN yang sudah naik hampir 3 kali lipat, sekarang sudah melonjak jadi nomor 5. Jadi nggak berasa ya indeks bisa geremet-geremet naik, padahal kalau kita lihat BCA, BRI, Telkom, Astra kan turun ya. Jadi sekarang ini kan fenomena sekarang ini kan sangat menarik karena nggak seperti dulu-dulu ya, 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu itu kan patokannya cuma BCA, BRI, Telkom, Astra udah gitu kan. Kalau sekarang enggak nih. Jadi banyak sekali pengimbangnya. Kemarin-kemarin diramein sama saham-saham ekonomi baru, Goto dan sebagainya, Bayan juga kan. Nah, sekarang bergeser ke tambang-tambangan. Kira-kira gitu. Om Krisna, aku boleh nanya nggak? Ini udah belum selesai ya? Kenapa? Saya mau tanya tadi, boleh geser nggak ke slide sebelumnya? Ini. Bukan, lagi ya, oke. Kan ini tadi kalau cerita bilang itu sekitar 4.500 market cap di 4.500 triliun gitu ya. Jadi saya mau ngomong gini, perusahaan-perusahaan ini yang revenue-nya ini 3,1 triliun berarti ya, yang atas ya. 2,2 brand 2,2 triliun, betul ya? Betul. Jadi artinya kalau untuk ketemu angka 500 miliar, itu buat saham-saham yang di bawah 1T itu lonjakannya dahsyat tuh Mas, betul nggak? Ketemu satu transaksi, satu revenue yang dihasilkan. Misalnya Arko misal saya cuma simulasi aja, Arko dapat 100 miliar gitu ya revenue-nya, berarti dia udah bisa menjadi doubling gitu loh, buat efek dari impact dari bursa karbon tersebut gitu loh. Mungkin nggak terlalu besar juga ya. Tadi kan cerita sudah sampaikan misalnya kayak PGIO aja itu baru 0,3 ya, 0,3% dari total dia punya revenue. Jadi sebetulnya nggak besar-besar amat. Jadi kalau tergantung sih tiap perusahaan kalau besar, kasihan nanti yang defisit kredit karbon dia harus beli. Jadi jangan ngelihat yang lagi dapat cuannya aja, tapi yang defisit yang dia harus beli bisa mati loh kalau dia karena ini kanan kiri ya, kalau yang sebelah sini beli jual ini untung, kan sebelah sana yang bayar juga boncos ya. Karena, gitu ya. Ini kira-kira kayak semacam, karena gini, kemarin kan saya juga ikut sosialisasi di bursa ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang defisit itu, dia selain bisa melakukan retirement atau menutup defisitnya itu dengan cara membeli kredit karbon, dia juga bisa alternatifnya bisa bayar pajak. Jadi dia nggak harus beli nih, misalnya harga kredit karbonnya per tonnya, jadi katanya satuan perdagangannya 1 ton ya, 1 ton CO2. Misalnya harganya karena nanti kalau sudah dilepas ke market, saat ini kan retail belum bisa terlibat ya, jadi ini hanya institusi aja. Nanti kalau harganya ternyata harga market kredit karbonnya tinggi ya, dia mendingan bayar pajak aja gitu kan. Kalau bayar pajak kan udah fix ya, mungkin sekian persen dari sekian ton CO2-nya gitu kan. Ya udah, jadi nggak ada keharusan. Dan yang 4.500 triliun itu saya nggak tahu itu potensi seluruh ini itu perkiraan renewable energy apa, tapi itu juga termasuk perkiraan. Saya rasa itu juga termasuk yang kredit karbon yang diserap oleh hujan tropis kita ya. Jadi nggak semuanya dihasilkan dari perusahaan-perusahaan renewable energy gitu, 4.500 triliun itu. Jadi kalau hutan, siapa yang mau membeli gitu kan, berarti harus ada perdagangan antar negara gitu kan ya. Ya agak susah sih, agak susah. Saya rasa kira-kira seperti itu. Oke. Ini ada yang nanya sedikit nih, emiten apa saja yang di defisit
kredit karbon? Mau dijawab Mas Krisna atau cerita? Ya, Kenapa biasanya yang kredit karbon? Itu yang kotor kan ya, yang kayak batu bara. Ya, yang pasti nanti kan pokoknya akan ada penilaian dulu pertama yang kita belum tahu ini kan setelah. Untuk tahap pertama ini kan PLTU dulu nih. Katanya ada sekitar 99 PLTU yang sudah siap untuk melakukan perdagangan karbon ini. Nah, next-nya kita pengen tahu sektor apa lagi. Nah, kalau sudah ditentukan sektornya, itu berarti kan kalau sudah ditentukan sektornya, berarti kan sudah ada kewajiban yang defisit dia harus beli atau dia harus bayar pajak gitu kan. Nah, itu nanti baru akan dinilai lalu batasan apa namanya batas maksimum emisi karbonnya berapa ton misalnya. Nah, itu baru nanti bertahap kan sampai akhirnya apa namanya mungkin sampai akhirnya beberapa sektor dan mungkin satu saat akan semua sektor, semua industri ya suatu saat ya. Tapi sekarang pelan-pelan dulu nih. Dulu yang paling memerlukan dulu kali betul, ya. Betul. Dan saya juga ada baca-baca nih mengenai CPO nih ya. Barusan aja saya bacanya. Jadi namanya perdagangan kredit karbon ini kan tidak bisa lepas dari ESG ya. Jadi yang dinilai itu bukan semata-mata emisi CO2 doang, tapi juga bagaimana sih apa namanya operasional sebuah perusahaan itu dia secara operasionalnya itu apakah memenuhi kaedah-kaedah apa tata kelola lingkungan yang baik atau enggak. Jadi kalau yang disorot-sorot dianggap kurang baik kan terutama ya mengenai CPO ini kan sama Eropa ini sangat disorot. Industri yang sangat merusak lingkungan ya. Meskipun dia katakan pepohonannya itu menyerap CO2, tapi di sisi lain dia juga sebetulnya mengambil alih tanaman-tanaman aslinya gitu kan, jadi hutan yang di ini jadi dianggap itu merusak. Nah kayak gini ya itu semuanya dinilai itu nantinya dinilai, jadi nggak semata-mata diukur apa namanya CO2 yang dikeluarkan itu. Jadi kita akan lihat nanti apa namanya sejauh mana ketentuan-ketentuannya akan ditetapkan atau pelakuan-pelakunya itu gimana ya. Tapi itu rasanya masih agak lama ya. Sementara ini tetap kita lihat akan PLTU duluan deh. Oke, I see. Itu ya. Nah ini yang menarik kedua selain PGO dan disandingkan dengan brand, sekarang kita bandingkan KIN dengan ARKO. Nah, so far KIN ini masih yang kencana energi ini masih yang besar ya. Kapasitas terpasangnya itu sekitar ya 3 kalinya si ARKO ya. Dan dalam project pipeline-nya dia si KIN ini sudah sangat besar ya, 500 megawatt. Sementara ARKO yang saya cari-cari entah saya yang kurang baca atau gimana, ini cuma 22. Kurang agresif ya, Ci ya. Lagi berbenah sebenarnya. Lagi beres-beres. Jadi nanti bakalan banyak akuisisi sih nantinya. Oke, nanti kita tunggu ya. Itu cuma 22,5 megawatt. Nah, kalau kini 500 megawatt, ini gede ya. Gede. Dan itu mungkin tidak lepas dari, nah tahun lalu kan kita udah baca beritanya semua, si TEPCO Tokyo, aduh saya lupa lagi singkatannya Tokyo Energy. Tokyo Energy, Tokyo Energy apa tuh company gitu ya. Dia memang sejak apa namanya sejak PLTN Fukushima-nya itu ambiar kan gara-gara bocor terus akhirnya ditutup kan nggak balik-balik lagi. Dia akhirnya berekspansi ke emang untuk mencari revenue-nya dia berekspansi ke renewable energy. Jadi selain geothermal dia juga ke hydro.
Iya. Nah, makanya kenapa dia beli 25% sahamnya Sikin ini, karena memang dia punya target bisa dari hydro ini di overseas ya, itu bisa targetnya itu bisa sampai 3 gigawatt. 3 gigawatt ya, bayangin itu Kin aja tadi cuma 64 megawatt. Jadi gede banget. Saya rasa dari sini aja kita lihat harusnya Kin nggak akan kesulitan ya untuk pendanaan atau segala macamnya. Itu kan aku Makanya sempat ini juga kan sempat kayak ngupas Kin juga. Aku ada nanya, emang kenapa sih pilih Tepco? Menurut mereka kan ada sebelum Tepco masuk ini udah ada beberapa investor yang sangat tertarik untuk masuk karena mereka ambil Tepco karena dianggap bisa belajar untuk transfer pengetahuan ya, knowledge ya, karena teknologi ya. Iya, benar. Iya, benar. I see. Lanjut Mas Tisna. Ya, jadi ini berita yang saya tangkap dari Reuters. Dia memang anggarannya gila ya, gede banget. 9-18 billion sampai dengan 2035. Itu semuanya untuk green power. Dan banyak yang dilakukan di luar negeri karena Jepang sendiri kan sangat kecil ya. Sangat kecil, makanya dia banyak ekspansi ke Southeast Asia dan North America. Nah, khusus Southeast Asia itu fokusnya ke hydro. Nah, ya udah, memang kayaknya yang dijadikan ujung tombak nih si Kin ini buat si Tepco. Nah, ini pipeline-nya jelas sudah sangat terpampang. Makanya dia berani buat proyeksi seperti ini sampai 2025. Ya, revenue-nya naik terus ya, 2023, 2024. 2025, bahkan sampai net income-nya dia berani buat proyeksi. Jadi jarang-jarang kan emiten sampai berani ngasih bottom line ya. Bikin proyeksi kayak gini. Tapi aku mau lihat teknikal sih Mas, sebenarnya nih ini masih oke apa enggak gitu loh. Saya juga sudah selesai nih Om Umar, jadi saya nggak panjang lebar lagi. Nggak apa-apa, terusin aja, masih ada 15 menit. Nggak ada tuh, udah putih. Biar jatahnya gue 5 menit gitu. Oke, thank you ya. Ya, makasih banyak Mas Krisna. Tadi kan diulas fundamentally bahwa dari 7 saham yang masuk dalam bursa karbon tersebut itu relatif ya, namanya valuasi. Secara fundamentally ada yang mahal, ada yang murah. Tapi mahal murah itu saya bisa bilang relatif sih, karena somehow market sendiri bereaksi nggak sama atau sama fundamental. Betul. Mungkin setelah ini kita akan dengar ulasan dari Om Kus perihal sisi teknikal dari saham-saham tersebut, plus nanti open question buat semuanya, Q&A kalau ada mau nanya-nanya saham technically. Waktu dan tempat Om Kus. Oke, jadi panjang nih. Biasanya kan pengennya sih 5 menit. Ini kopi saya juga didingin sebenarnya Om. Oke, sebelum kita ini langsung ke ini, kita ke IHSG dulu ya. Karena dalam komposit ini IHSG kok kayaknya nggak kemana-mana. Tapi aku sih suka ya dengan ritmenya komposit atau IHSG di bulan September jelang Oktober atau di bulan Agustusnya juga sama. Ini starting rally kita tuh dari bulan Juni-Juli ya, kalau kita perhatiin ya. Hari ini juga inflow-nya juga ya, yang perdagangan turnover-nya ini ada kurang lebih di 11,9 triliun. Artinya biasanya kan rata-ratanya 7,8 triliun, hari ini hampir 12 triliun, berarti kayaknya udah mulai ada hawa angin seger nih. Memang kalau sebelum waktu COVID itu kalau kita lagi bullish, ya IHSG itu rata-rata perdagangannya itu bisa 11 sampai 14 triliun gitu. Pas lagi COVID kemarin di 2022 kita tadinya 12, 13, 14 triliun, blek tiba-tiba 7 triliun, 8 triliun. Artinya apalagi untuk saat ini asing lagi pegang cash keras nih. Jadi potensi upside-nya masih terbuka lebar ya ke 7.100 sampai 7.300-nya IHSG dalam beberapa
bulan ke depan gitu. Jadi kita masih konfirmasi bullish. Waktu kita pertama kali juga aku sendiri yang masih positif terhadap IHSG. Waktu itu dengan Mas Arya, waktu di area sini aku bilang time to buy untuk saham-saham blue chip. Mas Arya juga bilang waktu itu ya kalau pengen cicil-cicil beli saham-saham fundamental ya waktu itu bulan puasa ya kalau nggak salah. Ya sekarang juga kita udah lihat BCA udah ATH, terusnya BMRI udah ATH, BRI juga ATH. Lalu yang sekarang lagi di bottom sebenarnya sih ada beberapa ya, tapi nanti kita kupas aja sambil Q&A. Sebelumnya kita ke saham-saham karbon dulu ya. Oke. Kita dari blue chipnya dulu, tadi juga udah dibahas sama Mas Krista. Kalau kita berbicara tren, ini sih tren ya. Ini saham konglomerat punya, udah beberapa target udah tercapai. Yang aku pakai lebih metodologinya ke week off atau ke smart money ya, algoritma. Biasanya kalau cerita suka share algo research ya. Aku juga menggunakan algo juga gitu dari teknik. Kalau dari sini aku melihatnya si BRPT memang bullish, cuman hanya tetapi ini udah mulai masuk-masuk. Kemarin sempat ATH ya. Ini udah ATH. Nah ini masuk ke area block supply kita bilang ya. Block supply di sini ya mungkin akan ada konsolidasi aja ya. Apakah dia akan melanjutkan atau tidaknya? Semua cuman market yang tahu. Kalau yang kemarin belinya waktu di bawah 1.000 tinggal pasang trailing stop aja ya. Kalau market maker itu kan adanya fase akumulasi, ada fase reakumulasi, ada fase distribusi dan redistribusi. Jadi kalau Barito, kalau saya rekomendasikan kalau bilang secara PE atau secara value sih memang premium nih. Di sini ada tulisannya premium juga ya. Bukan lagi Pertamax nih. Premium tuh murah loh Mas daripada Viva. Ada tetapinya juga nih Om Umar. Ini kan baru laporan kuartal 2, kuartal 3-nya siapa tahu ada perbaikan kinerjanya terhadap BRPT Barito. Siapa tahu nanti di bulan November PI-nya dengan cetak laba untung, akhirnya PI-nya juga akan menyesuaikan. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi. Kalau oil masih tinggi juga jadi tantangan sih buat Barito kalau oilnya naik. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau aku sendiri pernah rekomendasiin waktu itu Barito di level di bawah 800 di 730 745. Begitu dia udah breakout di flip level 960 970, aku di Lotus juga udah nggak berani rekomendasi. Karena kenapa? Let's profit run gitu. Jadi tinggal pasang trailing stop aja. Kalau misalnya besok koreksi atau besok naik, saya lebih baiknya sih menunggu gitu ya. Apalagi besok ada bursa karbon keluar. Yang aku takutin begitu bursa karbon keluar, aku agak sedikit besok kalau nggak salah sama Pak Jokowi ya ini. Aku agak sedikit trauma perihal Kimia Farma waktu Pak Jokowi pertama kali disuntik ya kan ARB berkali-kali banyak gitu. Banget tuh yang Jadi aku takutnya jadi exit liquidity-nya gitu Ci. Jadi bukannya ajakan membeli atau menjual, cuman jaga resiko yang paling utama. Kalau dibilang uptrend selama dia masih bertahan di atas 1.300 berarti ini masih uptrend, masih bagus gitu ya. Jadi kuncinya ada di 1.300 levelnya BRPT. Lalu Wood aku udah beberapa kali rekomendasi. Kalau nggak salah kemarin sempat yang kedua kali atau ketiga kali. Cuman gerakannya Wood ini bisa bukan lemot sih. Kasar sih aku bilangnya nih. Kasar kalau misalnya kita lihat seperti ini pergerakannya ya. Ini bikin shadow atau bikin wick atau bikin buntut atas bawah nih. Ini aku ngikutin pergerakan Wood itu dari bawah dari harga 380-an sekian. Sempat kalau dari secara technical sebenarnya sih dia uptrend ya. Uptrend masih bagus. Terusnya ada shadow atas bawah artinya dia akan melakukan konsolidasi. Range-nya antara di 494 sampai ini agak sedikit jauh nih Ci, 422 nih. Nah, ini siap nggak? Apalagi hari ini tutup pola hanging.
ada ruang dia agak sedikit koreksi. Tapi kalau kita pakai line chart, ini sebenarnya trennya naik. Jadi kalau aku sama teman-teman siasatinnya gini, kalau kita sniping atau sniper saham wood, jangan pakai candlestick, tapi pakai line chart. Jadi ikutin following the trend ya. Selama dia kuat di atas 430, belajar untuk money management, how to averaging gitu. Tapi kalau dibilang trennya naik dan perusahaannya juga jelas bagus juga sih, Ci. Ya, aku masih suka gitu. Kadang-kadang ini para scalper lebih suka di saham-saham yang kayak gini, mirip-mirip forex sih sebenarnya chartnya. Lalu selanjutnya ada PGO, ini juga aku sepakat juga sama Cici. Kita pernah rekomendasiin PGO itu di bawah 800 ya Ki ya. Kita berdua dari sekarang ini udah naiknya udah 100% lebih. Wajar aja kalau dia ada fasenya konsolidasi sideways. Yang pasti kayak kemarin di 1.500 ada yang istilahnya ambil modal, sisain cuannya, let's profit run. Jadi udah nggak mikirin lagi mau naik ke berapa, turun ke berapa, karena yang bekerja adalah ya udah profitnya gitu. Kalaupun ini tinggal pasang jaga trailing stop. Selama dia di atas 1.400 atau 1410, ini masih oke untuk si PGO ya. Paling kalau misalnya dia tertembus 1405, 1420, ada area demand atau kita sebut di sini ada fair value gap-nya itu 1.300 sampai 1220. Jadi masih bisa di-keep untuk PGO. Kalau besok ada penguatan, balik lagi, aku lihatnya ke diri sendiri ya. Apakah seorang scalper, apakah seorang swinger, atau seorang investor. Karena itu resikonya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi tadi banget, Mas. Ya, kalau tadi dijelaskan untuk PGO memang lebih murah dibanding yang lain secara value, tinggal untuk mungkin ada fase-fasenya reakumulasi. Jadi ini kemungkinan masih ada upside-nya. Kalau dia berhasil break-nya lagi, paling aku menggunakan alat bantunya Fibo Extension sih, ya. Oke. Next, kita extension-nya dia ada di berapa? Nah, ini 2161-nya mungkin 1660-nya akan tercapai kalau dia tertembus. Next-nya mungkin bisa 2010 atau yang terdekatnya ada 1700 atau 1800-nya ya. Jadi ini masih tren banget, tinggal teman-teman strateginya mau gimana. Kadang-kadang cerita pagi-pagi suka kasih katalis atau suka kasih ini dan dilengkapi sama chart, sesuai apa enggak dengan resikonya. Kalau enggak sesuai, cari yang sesuai. Kalau misalnya sesuai, ya udah tinggal atur resiko dan money managementnya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Kin juga kita udah beberapa kali mention juga sama kita sama cerita ya. Ini udah naik terus. Ada kemungkinan dia bisa ini yang belum tercapai ya. Ini udah tercapai ya, Fibo 161-nya 1170, 1375-nya belum. Nah, ini apakah bisa naik lagi? Ini biasanya kalau udah kena 1000 apalagi naiknya dari ini wajar ada kalau orang profit taking, tapi kalau dibilang naik lagi kemungkinan masih bisa naik. Tinggal balik lagi ke teman-teman ya. Atur money managementnya gimana. Kalau dibilang trennya naik, ini masih uptrend. Aku nggak bisa bilang ini udah kemahalan atau ketinggian. Tadi juga udah dibahas sama Mas Krisna, kalau ini masih oke untuk si Kin gitu, ada potensi. Apalagi dia menembus trend channelnya nih. Ini trend channelnya ada dua, satu trend channel jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi udah jangka menengah, jangka panjangnya udah ditembus. Kemungkinan dia cuman hanya ada konsolidasi untuk kayak 1 minggu, 2 minggu. Tinggal teman-teman gimana untuk cari posisinya seperti apa. Kalau aku boleh beli di berapa, aku juga nggak bisa jawab boleh diberi berapa. Kalau aku lebih suka tunggu 1 minggu atau 2 minggu baru kita bisa bereaksi. Karena kenapa? Pasar itu kan yang menggerakkan adalah supply and demand, lebih besar supply atau demand. Oke, siap. Lalu ada Arko. Sama ya, ini juga kemarin juga kita sempat kelas di Lotus. Ini pakemnya nih super trend ya, yang warna pink ya. Jadi benar-benar kuat banget. Minornya juga, tingkat kemiringannya juga sampai 45,6 derajat. Artinya
masih ada, mungkin ada dikit lagi akan menyentuh flip level di psikologi levelnya 900 sampai 1000. Kalau udah di situ mau gimana tuh teman-teman? Ada yang mau profit taking atau mau hold atau kayak gimana? Ya. Jadi masih uptrend, masih naik semuanya, cuman hati-hati ya. Bukan ini yang paling penting adalah jaga resiko, jangan resiko untung, jangan juga lupa jaga resiko rugi juga pastinya. Suli juga sama ya, Suli juga trennya udah break ya, triangle-nya di break juga, lalu di break juga. Nah di sini ada flip zone distribution ya, atau supply zone ya. Ada di berapa? Di 212 sampai 224. Nah ini kita tinggal perhatiin lebih besar supply atau demand nantinya di sini. Kalau misalnya di sini lebih besar supply, artinya dia akan terkoreksi jangka pendek. Kalau misalnya dia berhasil melewati di atas 230, ya demand win. Nah, di sini ada psikologi level dan kebetulan juga ada golden ratio-nya juga 254 untuk di Suli gitu, Ci. Jadi upside-nya masih ada lumayan lah ya kalau untuk jajan-jajan beli McD, beli Pizza Hut gitu, Ci. Iya. Tapi ini barang tipis-tipis ya, jadi hati-hati buat yang belum punya, nggak boleh FOMO. Ini barang bid overnya kalau lagi nggak ada yang mainin atau lagi nggak begitu banyak yang trading di sini, itu mau buang 10.000 lot, 5.000 lot aja susah banget. Tuh. Jadi udah di warning ya Ci ya. Jadi hati-hati gitu. Ini bid overnya tipis. Aku juga melihatnya tadinya di sini aku tuh paling apa ya? Paling merhatiin itu ada volume nih. Kalau volumenya kayak seperti ini, karena volume itu agak sulit agak sulit dibohongin. Tiba-tiba begitu ada ledakan volume harusnya mulai berani beli. Kalau misalnya turun ya tinggal cut. Dan ternyata kemarin break, area supply-nya dimakan sama demand, artinya demand terhadap pasar di Suli ini lumayan cukup besar ya, karena ada di sini ada three white shoulder, terusnya ada koreksi sehat, lalu dilanjut counter attack untuk jadi melanjutkan bullish kembali, Ci. Nah ini teman-teman aja siasatinnya gimana untuk beli jualnya. Aku sendiri nggak pernah nge-call beli Suli karena yaitu sama seperti Cici karena tipis-tipis gitu. Takutnya teman-teman yang lain nyangkut nanti kita yang disalahin lagi. Karena pasar Padahal tujuannya hari ini hari ini tuh Om Gus tuh itu banyak tuh CPO semua sama cerita. Jadinya mendorong beberapa itu emiten CPO tuh ya Om Gus dan cerita dan gerombolannya gitu loh. Sehati ya kayaknya ya. Karena ya pas momennya aja dapet, kalau lagi nggak dapet ya memang agak sulit juga ya Ci ya. Kalau charting atau chartis itu kan lebih ke cari momentum trader ya Ci ya. Cari momentum yang jangka pendek menguat, jangka menengah menguat yang dicari. Oke, selanjutnya jelas ada Mutu. Mutu di sini gagal 2 kali ya, 2 kali ini gagal. Saya tidak berhitung yang di sini karena di sini dia adalah supply. Tapi kalau dibilang tren, ya sahamnya uptrend sih. Ya, aku nggak bisa bilang ini downtrend kecuali aku balik seperti ini jadi downtrend. Tapi kalau ngelihatnya realnya ya uptrend gitu sih. Iya, benar-benar. Uptrend, cuman aku lihat zona-zonanya dia setiap sentuh level 200 sampai 210 ini dia lebih ke supply. Ya. Jadi aku bisa bilang netral lah, aku bilang boleh beli apa enggak, balik lagi ke risk profile-nya. Kalian kalau bisa scalping, jangan lupa ya, protect your asset. Kalau misalnya berhasil dia break di 214, tidak menutup kemungkinan dia 2222 ya. Mungkin angka laki bagusnya. Nah, ini ada golden ratio-nya 260. Jadi udah kelihatan nih 260 arahnya. Nah, resikonya lumayan agak sedikit dalam ya di 179 atau ada di 171 Ci gitu Ci untuk di Mutu. Jadi agak-agak gimana ya kalau misalnya berani buy the dip ya selama 171 atau 170-nya kuat boleh aja gitu. Tapi hati-hati kalau 170-nya apalagi dia tertembus 152-nya artinya ya berarti
cari aja saham-saham lain karena ada 900 saham ya Ci ya. Iya, Jadi nggak terus ini usah kan baru IPO baru istilahnya, IPO, benar. masih sangat volatile karena apa? Mungkin ada yang kemarin dapat barang IPO, mungkin ada yang mau jualan atau apa, jadi tetap kalian tuh mesti lebih hati-hati volume sama tadi Kang Kus bilang tetap dipantau. Terus tadi 200 angka 200 lebih udah berapa kali nih? 2 kali ya? Baru Kemarin 2 kali aja Ci. Jadi biasanya sih ketiga atau yang keempat kali kayak IHSG aja kan nembus 7.000 aja butuh berapa kali? 1, 2, 3, 4 baru bisa berhasil. Nah, ini turun lagi Memang ada tapi. butuh. Hah? Nah, Nggak ini apa-apa, it's time to buy sebenarnya kan karena aku sendiri targetnya akan ATH lagi untuk IHSG. ya, oh, agree. yang mana? Yang buy ini buy IHSG apa buy Saham-saham yang ada di IHSG khususnya sih blue chip kayak BRI iya. area Telkom BRI. area support, BRI area support deket lagi, terus ya Astra juga sama. Jadi banyak gudang garam. Aku panggil hari ini call by gudang garam malah Ci. Iya, emang. Sebentar. Oke. Guys, ini kan tadi kita udah dengerin ya beberapa saham yang berkaitan sama bursa karbon. Dari 7 saham tersebut sudah dibahas teknikal sama Om Kus gitu ya. Balik lagi nih, kalau saya sum up sedikit adalah kalau fundamentalnya juga nanti dicermati ya karena orang yang definisi mahal atau murah itu masing-masing. Tapi please take some note bahwa semua yang kita bahas di sini tidak bermaksud mengajak membeli atau menjual. So monggo dijudge pribadi apakah dirasa cukup bijak untuk membeli saat ini atau sebaliknya gitu ya. Setelah ini cerita nih ada yang nanya seputar karbon, perihal harganya, teknisnya itu atau mau kita open public aja nih karena nih banyak yang mau nanya-nanya seputar saham di luar dari bursa karbon technically. Kalau untuk saham teknikal mungkin boleh dibuka kali ya, karena kan saham yang terkait dengan karbon tadi kan Kangkus sudah ulas kan, mungkin di luar itu juga aku rasa karena marketnya lagi semangat juga ya, lagi lumayan menarik karena yang nopang indeks itu gantian setelah komoditi dia rally dulu kan, karena kan oil naik. Saham komo itu kan cukup gede tuh kalau di total semuanya market cap udah ngedorong, dia istirahat ganti banking naik. Jadi mungkin akan banyak saham-saham lain yang pasti menjadi pertanyaan nih teman-teman semua nih. Oke. Tapi kalau saya tanya sendiri cerita sebelum masuk ke Kangkus buat Q&A publik gitu ya. Kalau cerita itu pilih apa sektornya? Oh, aku sih karena news yang berkembang itu kelihatannya masih hot on oil, terus kita juga akan nggak lama mungkin masuk ke winter oil yang relate dengan oil, karena oil sebagai mother of all commodity. Kalau misal oilnya masih tetap kuat, karena kemarin kan ada cutting production daripada beberapa negara itu yang mendorong harga minyak itu naik. Karena harga minyak itu naik, akhirannya kayak gasnya juga naik, gas naik, batu bara naik. Kemudian karena gas naik, amonia naik. Nah, ini yang menarik juga nih, amonia. Kan suka ESA, karena ESA ini belum terdampak banyak dari kenaikan harga amonia. Kayak Indakiat, kemarin kita call dari berapa waktu dia turun, 91, wah itu harga pulpnya udah naik kenceng. Akhirnya harga pulpnya naik terus, sahamnya juga terus bergerak naik. Dan pastinya nikel juga sangat menarik. Nikel ini ada dua yang mungkin MPM. Saya punya Inco saya tuh atau Inco itu sebenarnya bagus banget. Inco itu terdampak langsung dari kenaikan harga nikel. Cuman karena adanya keinginan pemerintah untuk tambah saham, jadi itu masih ada overhang di sana. Selama itu belum kelar, harga Inco itu masih akan di sini-sini aja. Makanya kadang kita lihat waktu 6.000 udah teknikalnya udah bagus banget, udah bentuk apa fly doji lah apa. Kagak di sana karena memang ada overhang daripada adanya keinginan tambah saham dari government. Itu menjadi istilahnya saham ini nggak bisa naik dulu karena lagi banyak nego-nego harga kayak gitu-gitulah ya kira-kira. Kalau Antam kan masih ada sedikit noise yang kemarin kasus, aku agak males sih. Jadi nikel
MBMA, NCKL. NCKL saat ini satu-satunya perusahaan nikel yang punya hedge PAL. Jadi dia ada di Pulau Obi di Maluku dan letak daripada dia punya tambang juga dekat sekali sama laut. Jadi dia punya cost itu paling efisien. NCKL menarik, MBMA juga tadi ada berita hari ini bilang akan membangun hedge PAL juga. Jadi itu juga MBMA, NCKL itu menarik. Untuk yang nikel, ya nikel itu 2 sih. Dan untuk coal mungkin kalau coal udah banyak ya yang udah bergerak ya, tapi kelihatannya hari ini ada yang seru, yaitu tambangnya Indika itu diakuisisi oleh Cuan. Nah, itu nanti Indi ketemu Cuan. Itu Kideko, Ci. Ya, kayaknya memang Indi kelihatannya akan mulai masuk ke bisnis yang bersih, yang clean. Tapi memang kalau aku lihat ya, dia belum fokus. Dia ada carbon trading juga loh, Indi. Cuman aku belum tahu tuh seberapa banyak, karena belum banyak informasi. Ya kalau kita lihat dari presentasi sih, waktu itu kan aku pernah ngundang Indi, memang udah ada. Cuman kayak belum terlalu difokusin ya. Mungkin nantinya bisa menjadi fokus juga nantinya. Jadi Indi, sama kalau Angkus lihat ya, si Bumi tuh kayak uget-uget gak sih, kayak mau naik gitu. Aku ada beberapa kebetulan di salesku apa ya di Bumi ya. Aku selama kalau nggak salah coba aku lihat dulu ya di chartnya ya. Tadi aku juga di Origin juga sih suka tadi bercanda sempat nge-call Bumi dulu gitu. Ada yang ngehajar kanan. Coba aku ngeliat dari sini ada Bumi kalau nggak salah kemarin sell sekuritas selama dia kuat tutup di atas 132 kalau nggak salah masih bisa hold ya. 132 coba bentar aku ini ya. Kalau kita lihat nih Bumi ini konsol nih lama nih. Ya 130 artinya kalau dia masih kuat di 130 oke. Memang dia memang konsolidasi ranging ya. Aku bilangnya ranging di Bumi ini kayaknya cukup tertahan di flip level 147 karena kemarin sebenarnya udah cukup bagus Ci. Waktu 22 Agustus tiba-tiba dia dari 186 tiba-tiba kok distribusi gitu ya. Tapi ini lebih ke behavior ya aku bilangnya karena memang Bumi beberapa kali selalu gitu kalau dia ada berita tiba-tiba suka ada ini. Tapi perusahaannya Bumi ya kalau aku point of view-nya aku dia udah bebas hutang bagus terusnya punya cadangan batu bara terbesar di Indonesia ini. Jadi wajar aja ada konglomerat masih masuk ya, insight ya, kita juga tahu ya untuk ini. Jadi Bumi, paling flip levelnya Bumi ini ada 146, 148. Mungkin pelan-pelan dia akan sedikit merangkak melewati 153 sampai 162-nya. Jadi dia ada konsolidasi ranging antara 148 sampai di 131. Sekarang areanya sih mid ya. Memang hari ini masih kurang didukung oleh volume, tapi kalau buy momentumnya udah ada, Ci. Iya, ini yang masih dia dikit lagi mau golden. Ya, udah mau ini besok tinggal strategi, misalnya masuk area positif dari sinyal ataupun osilatornya boleh. ADX-nya masih belum ya, masih nunggu kepastian. Untuk di RSI-nya juga udah mulai ada tanda-tanda pembalikan area masuk ke bullish area lagi, Ci. Ya, tinggal tunggu konfirmasi 1-2 hari ke depan harusnya sih kalau winter if coming bagus karena aku ngelihat batu bara untuk call Indianya sendiri udah rally duluan sih. Iya memang. Aku lihat aku malah karena nggak terlalu mantau di Newcastle karena kenapa? Batu bara di Indonesia ini lebih banyaknya untuk menyuplai Cina sama India gitu, Ci. Bukan Eropa. Kalau Eropa itu kan Bayan sama ITMG. Iya. Eropa itu lebih ke clean, jadi semua ke high ini ya, ke high kalori ya kalau Eropa. Jadi aku melihatnya India udah rally duluan, China-nya juga udah rally, ya tinggal saham-sahamnya ini aja kayak Adaro sendiri sebenarnya supply ke India juga. Adaro udah naik. Jadi gini kalau kita lihat Adaro ini PBV-nya masih di bawah 1 loh, Ci. Oh iya memang, tapi masih harga saham kan udah mulai naik kan. Kalau di compare mungkin kalau bisa di compare chart dari berapa bulan ini Adaro udah keluar dari konsol tuh dari bulan berapa itu? Juli, Agustus dia keluar tuh. Betul. Nah, si Bumi dari yang kemarin
orang udah pada heboh naik, dia kan sempat naik terus digebukin kan yang tadi Kang Kus ngomong tuh yang tanggal 22. Nah, Agustus. kita tinggal nunggu nih apakah dia bisa nih kali ini keluar dari konsol. Memang secara volume belum terlalu menarik, cuman kemarin sempat ada satu hari yang volumenya tinggi. Ya, itu aku tahu 15 September ini ya, gede juga nih. Itu ada crossing atau regular market ya? Sebenarnya. Regular. Ini sih aku bilang kalau sampai Indi juga kalau kemarin kan agak berat juga naiknya, akhirannya dia lumayan juga bertahan di atas 22-an ya. Nah, ada Ro, Indi, ITMG kan kemarin udah jalan juga duluan sebelum itu. Nah, ini tinggal karena hari ini, kenapa bumi ini aku bilang good, dewanya hari ini terbang tinggi, dewa, bumi. Oh iya, betul. Kalau BRMS itu agak sedikit beda, karena BRMS kalau kita cermatin berita dan kalau kita lihat dari saham yang kadang aku kan lihat dari Stockbit ya, itu sellernya itu yang pegang banyak tuh lagi kurangin posisi, jadi makanya lagi mau nanjak tapi ada yang distribusi terus. Bapak yang pegang 7% itu lagi jualan terus, jadi BRMS-nya agak ke tahan, mungkin sampai Bapak itu selesai jualan atau berhenti kurangin posisi BRMS baru mungkin menarik. Nah, coba deh kalau Kang Kus lihat teknikalnya ini gimana BRMS? BRMS kita udah beberapa ini juga. BRMS ini kan aku lebih ke behavior ya. Waktu awal tahun atau akhir tahun si BRMS ini 5 kali kan gagal ya melewati flip level di 192 ini dan akhirnya untuk paruh waktu di 2023 supply-nya ini kalah sama demand ya. Tapi secara perlahan-lahan aku perhatiin si BRMS, artinya ini pernah sempat turun ke 188 ternyata ada rejection Ci, ada buntut nih. Artinya di counter nih Ci. Benar. Di counter berarti demand lebih besar daripada supply. Kalau aku sih terjemahan simpelnya gitu. Jadi artinya kalau misalnya BRMS masih tertahan di area flip 194, 197 berpeluang dia naik. Kemarin kita pernah call untuk TP-nya itu memang di 224. 224 TP dulu, nanti buy on weakness lagi, balik lagi. Your plan trading atau mau swing. Kalau misalnya swing harusnya waktu dia ngebreak di 164, 162 hold ya. Misalnya mau trading, kalau saya kan lebih ke trading Ci gitu. Jadi kalau aku ngelihat DCI BRMS ini ada ruang. Kemarin 224-nya udah kena ya, dua tersentuh. Tidak menutup kemungkinan untuk beberapa pekan bisa 260 terdekatnya ada di 236 Ci. Jadi catatannya 197 sama 194-nya masih tetap kuat Ci. Iya, sama dengan catatan si seller yang punya 7% itu tidak jualan lagi. Kelihatannya dia akan keep on selling karena ada volumenya nggak ada Ci. Ya pokoknya jadi gini, dia akan cenderung sell on strength. Jadi dia nggak akan jual kalau marketnya sepi. Jadi kalau lagi ada volume dia akan dipakai untuk take profit. Ya wajar lah, badannya gede, dia nggak bisa jual badan. Bener, setuju. Lagi volumenya tipis gitu. Jadi aku cenderung untuk BRMS itu lebih buy on weakness. Kalau misalnya tiba-tiba ada pullback yang turunnya lumayan, tapi dia nggak support tadi Kang Kus ngomong sekitar berapa 188? Enggak 194 194 nih ya. Di bawah 195 harusnya kalau secara ini kan kalau kita on teori ya. Bila support dijebol maka dia resist dijebol dia jadi support sih. Artinya kalau dia ada ke sini biasanya dia bikin weak saw ya, cuman itu doang. Waktu itu pernah kita nge-call karena waktu itu tahu nih pasti akan koreksi. Waktu itu makanya kita call beli di bawah 192. Di sini sempat kita lepas lagi, cuman behaviornya dia buka atas ke bawah, aku belum call back lagi. Aku lihat perdagangan emas malam ini mungkin akan ada sentimen bagus untuk saham-saham di emas ya. Mungkin bisa jadi triggernya juga nih BRMS, mungkin MDKA, mungkin Antam juga udah mulai melandai. Om Kus, sorry saya potong Om Kus. Ini ada yang nanya nih di itu. Kalau SMGR gimana nih? Dia kan kita dari tadi ngomong komoditi nih.
SMGR itu ada nanya, boleh nggak? Saya Boleh. aja. Anyway, tadi kita sampai dengan jam 9, jadi ada waktu 4 menit lagi sebelum closing. SMGR kemungkinan masih akan ada koreksi jangka pendek, cuman aku ngelihat di flip 6.500 sampai 6.600 ini ada rejection. Ini aku belum pasang support and trend line, aku pasang di sini pivot ya by Algo. Di sini kalau dia masih tetap tutup di atas 6.600, oke-oke aja. Akan tetapi di sini ada namanya COCH atau change of character. Kemarin change character, break structure, lalu dia koreksi, dia melanjutkan break structure, dia balik lagi change of character. Tadinya artinya apa? Dia akan masih sideways sih untuk si semen Gresik. Jadi untuk beberapa pekan ke depan, jadi aku nggak bisa dibilang bullish atau bearish ini untuk si semen Gresik, tapi dia sideways konsolidasi untuk semen Gresik. Kena ini nggak sih Kang, kena MA, udah mulai nyentuh MA 200 ya hari ini ya? Memang MA 200, tapi aku lihat pergerakan MA 200-nya ini nggak ngadep ke atas, nggak ngadep ke bawah, Ci. Datar. Aku ngelihatnya nih, kalau Cici lihat kan di sini datar, artinya dia sideways, Ci. Oh, I see. Kalau misalnya contoh kayak saham yang naik, katakan misalnya apa, BRPT ya. Tadi BRPT yang lagi uptrend naik, pasti MA 200-nya ke atas. Iya, paling ngadepnya atas. ke atas. Tuh ya, kayak gini ngadep ke atas. Ya, pasti MA 200-nya ke atas, 50-nya ke atas. Tapi kalau ngelihat SMGR ini nggak ngadep atas, nggak ngadep bawah. Artinya ngadep samping, ngadep samping, ngadep kanan, benar. Jadi kemungkinan kalau aku ngelihatnya ini dari apa ya, dari Agustus sekarang Oktober dia mungkin akan ada sideways kurang lebih ranging ya. Aku bilangnya range-nya si semen Gresik ini ada di 7.100 sampai 6.375 lah, Ci. Itu sideways-nya. Jadi atur-atur MM-nya ya. Hari ini konfirmasi turunnya didukung dengan volume. Kalau dari oskilatornya juga di sini MACD-nya sudah melemah. Mungkin beberapa hari lagi sinyal mau masuk ke area negatif nih. Histogramnya udah duluan sinyalnya. Tapi aku bilangnya di sini masih sideways sih. Oke. Om Kus, terima kasih banyak nih. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Karena bintang tamu kita juga takutnya kan mesti ada persiapan yang lain gitu ya. Nah, first of all, di sini Cirta makasih banyak atas waktunya gitu ya. Saya sebelum kita tutup, saya sama Abdul ya cerita yang sedikit ya. Bahwa first of all makasih kali cerita buat Om Kus, buat Mas Krisna juga. Hari ini kita membahas tentang bursa karbon. Jadi kalau tanya apa sih bursa karbon? Bursa karbon adalah satu tempat berjual beli antara satu emiten yang kuat menyerap karbon dan satu emiten yang menghasilkan karbon di dalam bursa itu sendiri. Teknisnya akan lebih detail lagi dibahas oleh beberapa regulator ke depan. Karena kita juga masih banyak yang bertanya-tanya secara detail, tapi secara global kita tahu. One thing to note bahwa saya ulang lagi ceritanya, ketika di tahun 2022 pasar bursa karbon di Uni Eropa itu menghasilkan sekitar 12.000 triliun rupiah. Potensi pasar bursa karbon di Indonesia menurut cerita saja ada sekitar 4.500 triliun. Jadi this is such a mainan baru yang punya cuan dahsyat untuk para pelakunya. Jangan lupa sebelah sini ada orang yang membeli karbon, sebelah sini yang menjual karbon. Then we can decide which one yang akan menjadi bisa mensupport revenue mereka. Adapun dari sisi saat ini ada 7 emiten yang termasuk dalam bursa karbon tersebut. Tadi telah dibahas secara fundamental dan teknikal. Bahasan kami tidak merekomendasikan untuk beli atau jual. So please digest yourself, do your own research sehingga bisa memutuskan which one yang terbaik buat kita semua. Kembali ke sini, terima kasih banyak cerita atas waktunya, terima kasih banyak atas ilmunya, Om Kus, Om Kris, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, happy trading and investing, semoga cuan. Amin. Amin. Okay, thank you, bye. Bye.